been dancing for so long under the stars. I feel that's the we've been dancing for so long under the stars. I feel that's the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sistem Informasi Akuntansi akan menjelaskan presentasi kami tentang Sistem Teknik Dokumentasi. Saya Cindy Septiani, BP 19010012. Kenalkan, nama saya Rini Wayuni, BP 19010005. Perkenalkan, nama saya Bulan Eroni Andaresta, BP 19010014. Perkenalkan, nama saya Novi Ulansari, BP 19010029. Saya Helmida, BP 19010031. 2 hours later. Baiklah, akan menjelaskan apa itu dokumentasi. Jadi dokumentasi adalah narasi, bagan alir, diagram, dan bahan tertulis lainnya yang menjelaskan cara sistem bekerja. Alat dokumentasi sangat penting, yaitu dalam level minimum, mengevaluasi dokumentasi, dan mempersiapkan dokumentasi yang menunjukkan cara beroperasi dan sistem yang sudah ada atau diajukan. Alat-alat dokumentasi yaitu pertama, diagram arus data atau DAD, yaitu deskripsi grafis sumber data, proses transformasi, penyimpanan data, dan tujuan data. Yang kedua, bagan alir, yang merupakan deskripsi grafis sistem. Beberapa jenis bagan alir meliputi bagan alir dokumen, bagan alir sistem, bagan alir program. Yang ketiga, diagram proses bisnis. Diagram arus data atau DAD, data flow diagram, penjelasan grafis dari arus data dalam organisasi, meliputi sumber, tujuan data, arus data, proses transformasi, dan penyimpanan data. Berikutnya yaitu sumber data atau data source, entitas yang menghasilkan atau mengirimkan data. Yang ketiga, diagram proses bisnis, merupakan deskripsi grafis dan proses bisnis yang digunakan oleh perusahaan. Saya akan menyampaikan diagram kontes. Diagram kontes adalah level data tertinggi, tinjauan level lingkasan, sistem menunjukkan sistem pengolahan data, input dan outputnya, dan sumber serta tujuannya. Berikut ini diagram tes untuk pemrosesan pengajian. Ada 5 aktivitas pengolahan data sebagai berikut. Yang pertama, mempengaruhi file induk karyawan atau penggajian dalam kurung paragraf pertama. Yang kedua, menangani kompensasi karyawan dalam kurung paragraf kedua, kelima, dan keenam. Yang ketiga, membuat laporan manajemen dalam kurung paragraf ketiga. Yang keempat, membayar pajak atau dalam kurung paragraf keempat. Yang kelima, memasukkan entry ke buku besar atau dalam kurung paragraf terakhir. Kelima aktivitas dan semua arus data masuk dan keluar ditinjau dalam tabel sebagai berikut. Ada beberapa pedoman untuk menggambarkan DAD adalah: 1. Memahami sistem, 2. Mengabaikan aspek tertentu, 3. Menentukan batasan sistem, 4. Mengembangkan diagram konteks, 5. Mengidentifikasi arus data, 6. Mengelompokkan arus data, 7. Mengidentifikasi proses transformasi, 8. Mengelompokkan proses transformasi, 9. Mengidentifikasi semua file atau penyimpanan data, 10. Mengidentifikasi semua sumber dan tujuan data, 11. Memberi nama semua elemen DAD, 12. Membagi subbagian DAD, 13. Memberi nomor yang berurutan pada setiap proses, 14. Menyempurnakan DAD, 15. Mempersiapkan salinan akhir. Bagian alir atau flowchart, teknik analitis yang menggunakan seperangkat simbol standar untuk memperjelas gambar beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir menggunakan seperangkat simbol standar untuk memperjelas gambar prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan, dan arus data melalui sistem
Simbol-simbol tersebut diantaranya adalah: 1. Simbol input atau output, menunjukkan input ke atau output dari sistem. 2. Simbol pemrosesan, menunjukkan pengolahan data baik secara elektronik atau dengan tangan. 3. Simbol penyimpanan, menunjukkan tempat data disimpan. 4. Simbol dan lain-lain, menunjukkan arus data di mana bagian alir ditunjuk, dimulai dan berakhir. Jenis-jenis bagan alir. 1. Bagan alir dokumen atau dokumen flowchart, yaitu mengilustrasikan data dan dokumen di antara area-area pertanggungjawaban di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Kedua, bagan alir pengendalian internal atau internal control flowchart, yaitu bagan yang digunakan untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal, dan termasuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan ketidakefisienan sistem. Yang ketiga adalah bagan alir sistem atau sistem flowchart, yaitu bagan alir yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, penyimpanan, dan output sistem. Apa pedoman untuk mempersiapkan bagan alir adalah: pertama, memahami sistem. Kedua, mengidentifikasi entitas untuk dibuat bagan alir. Ketiga, mengelola bagan alir. Keempat, secara jelas memberi label semua simbol. Kelima, konektor halaman. Keenam, gambar sketsa kasar dalam bagan alir. Dan ketujuh, gambarlah salinan final bagan alir. Bagan alir program. Bagan alir program atau program flowchart mengilustrasikan urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer dalam melakukan program. Diagram proses bisnis. Diagram proses bisnis atau DPB, Business Process Diagram, yaitu cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas yang berbeda dalam proses bisnis. Simbol-simbol diagram proses bisnis yaitu: pertama, simbol lingkaran dengan garis tipis yang bernama mulai dengan penjelasan atau artinya mulai atau permulaan proses diwakili oleh lingkaran kecil. Yang kedua, dengan nama akhir, yaitu akhir proses dipresentasikan oleh lingkaran kecil bergaris tebal. Yang ketiga, bernama aktivitas dalam proses, yaitu aktivitas dalam proses diwakili oleh persegi yang sisinya tumpul. Penjelasan aktivitas ditempatkan dalam persegi. Yang berikutnya, keputusan. Keputusan dibuat selama proses diwakili oleh sebuah wajik. Penjelasan keputusan ditempatkan di dalam simbol. Yang berikutnya, arus. Arus data atau informasi yang ditunjukkan oleh panah. Dan yang terakhir, informasi anotasi. Informasi yang membantu menjelaskan proses bisnis yang dimasukkan ke dalam DPB, dan jika dibutuhkan, panah yang tebal digambar dari penjelasan simbol. Beberapa pedoman untuk mempersiapkan diagram proses bisnis yaitu: pertama, mengidentifikasi dan memahami proses bisnis. Kedua, mengabaikan komponen-komponen tertentu. Ketiga, memutuskan seberapa mendetail yang dimasukkan. Keempat, mengelola bagan alir. Kelima, memasukkan setiap proses bisnis dalam diagram. Keenam, menggambarkan sketsa kasar DPB. Dan yang terakhir, menggambarkan salinan final DPB.